لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wala yasiluna au mimma nafi'ihi wa samratihi wa hiya al-amalu bihi wan nasru yuhramuna lima annahum akhda'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Wa ba'dulan ing dalem sak ba'dane bismillah alhamdulillah sholawat setelah penyusun kitab Ta'limul Muta'allim yaitu Asy-Syaikh Az-Zarnuji itu memulai dengan membaca bismillah alhamdulillah seraya bersolawat salam kepada Rasulullah. Kemudian beliau memberikan kata pengantar begini, falamma ra'aitu mongko ing dalem nalikane ningali sapa ingsun. Jadi yang belum biasa mendengar ini atau belum bisa, dengerin aja. Mula-mula dari mendengar, mula-mula dari menulis, karena terus mendengar, terus mengikuti, akhirnya nanti lama-lama bisa. Yang pada akhirnya santri ya harus punya keinginan kuat untuk bisa baca kitab kuning. Jadi maknani seperti yang saya praktekkan ini peninggalan Wali Songo. Jadi falamma ra'aitu mongko ing dalem nalikane wis ningali sapa ingsun itu peninggalan Wali Songo. Si orang pertama yang maknane kitab detail kata per kata seperti ini itu Kanjeng Sunan Ampel. Jadi makna gandul begitu itu. Makna gandul seperti yang saya baca ini, yang saya praktekkan ini. Ini adalah metode ala Wali Songo. Gurunya para Wali Songo yaitu Kanjeng Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel, Raden Rahmatullah, Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel itu kan sesepuhnya Wali Songo. Jadi Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara ini kemudian sampai ke kita ini itu adalah para orang-orang alim, wali-walinya Gusti Allah, keturunannya Kanjeng Nabi, tapi sangat membaur dengan masyarakat. Lah memperkenalkan pelajaran-pelajaran agama itu dengan bahasa masyarakat yang detail, rinci sekali. Jadi meskipun orang Sunda itu, orang Batak misalnya, orang Dayak itu kalau pas baca kitab ya ala pesantren seperti ini nanti menerjemahkannya atau penerang penjelasannya bisa menyesuaikan dengan bahasanya masing-masing. Orang Madura dijelaskan, diterangkan pakai bahasa Madura. Tetapi kalau pas baca kitab ya begitu. Falamma ra'aitu mongko ing dalem nalikane wis ningali sapa ingsun kasiron ing wong akeh min tullabil ilmi saking pira-pira wong kang luru ilmu fi zamanina ing dalam zaman ingsun tak tingali ya jidduna padha tenanan sapa tullabul ilmi ilal ilmi maring luru ilmu tapi wala yasiluna
lan ora bisa tutuk, tidak bisa sampai, ora bisa tutuk sapa tulabul ilmi au mimman nafi'ihi utawa saking pira-pira manfaate ilmu wa samratihi lan pira-pira buahe ilmu wahya utawi manafi'ihi wa samratihi iku al amalu ngamalaken bihi kelawan ilmu wan nasru lan nyebaraken ilmu. Niki zaman ta'limul muta'alim lho, zaman Syekh Zarnuji, sudah ribuan tahun yang lalu beliau ini, atau sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Imam Az-Zarnuji yang ngarang kitab Ta'limul Muta'alim ini sudah wafat beratus-ratus tahun yang lalu, zaman kuno. Itu beliau sudah berkata begini, akhir-akhir ini saya kok menyaksikan banyak sekali santri-santri, pelajar-pelajar, anak-anak generasi yang mencari ilmu, tapi kok rata-rata tidak berhasil, tidak sukses, atau berhasil tapi kok ilmu yang didapatkannya itu kok tidak manfaat. Mereka tidak bisa memanfaatkan ilmu itu, tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat untuk orang lain, bahkan mereka tidak punya roh, tidak punya semangat untuk memperjuangkan dan menyebarluaskan ilmu. Nah, ini keprihatinan seorang tokoh ulama yang bernama Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini. Dan keprihatinan itu sudah disampaikan beliau ratusan tahun yang lalu. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang semakin banyak sekali pelajar-pelajar, orang-orang yang mencari ilmu, tapi jarang yang berhasil, sukses, atau berhasil tapi dia ilmunya tidak manfaat. Itu karena apa? Nah, ini nanti akan dikupas. Yuhramuna padha dialing-alingi sapa tulabul ilmi, yuhramuna padha dialing-alingi sapa tulabul, dialing-alingi tertutup. Jadi mereka itu seakan-akan kok terkunci, tertutup untuk bisa memiliki ilmu yang manfaat. Ini kenapa? Padahal semua orang tua kalian dulu ketika mengajikan kalian, menyekolahkan kalian, memondokkan kalian, itu tentu harapannya adalah semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, tetapi kebanyakan kok setelah dapat ilmu kok tidak manfaat ilmunya. Ternyata setelah dianalisis ini dipikir begitu, itu kenapa ya? 5 krono barang nyatane ma'annahum saking sak temene tulabul ilmi iku akhtau padha keliru sapa tulabul ilmi tara ikahu ing pira-pira dalane ilmu wataraku lan padha ninggalake sapa tulabul ilmi syaraitahu ing pira-pira syarate ilmu. Ternyata setelah dianalisis dipikir-pikir, direnungkan, oh ternyata mereka itu ketika belajar, ketika sekolah, ketika ngaji itu lupa tata caranya ngaji, lupa tata caranya belajar, lupa tata caranya sekolah yang baik. Karena melupakan tata cara dan tata krama itu, akhirnya ilmunya itu tidak berbuah manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, Ta'limul Muta'alim ini dan kitab-kitab sejenis itu akan mengantarkan kalian semua bagaimana agar kalian semua ini ketika ngaji, ketika belajar, sekolah, mondok itu memperhatikan tata cara dan tata kramanya ngaji,
tata cara dan tata keramanya belajar. Agar apa? Agar seberapapun ilmu yang kalian dapatkan selama di pesantren itu bermanfaat buat kalian. Bermanfaat itu berguna. Nek berguna akhirnya sampai menjadi orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu orang yang berguna, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang, untuk orang lain. Nah, kalau sudah menyangkut tata cara itu atau tata krama, itu kuncinya ada pada adab. Adab itu tata krama. Begini loh Nang, Dok. Ilmu itu bagaikan air. Ilmu itu bagaikan diciptakan oleh Allah bagaikan air, bukan api loh. Ilmu apapun wis itu diciptakan oleh Allah bagaikan air. Dan air itu pasti akan selalu mengalir dan mengaliri tempat yang lebih rendah. Dan air itu secara alami pasti akan mengalir dan mengaliri tempat yang lebih rendah. Tidak mungkin air kok dengan sendirinya naik. Kalau ada air kok naik namanya air mancur, itu pasti karena ada yang menekan. Ada strom, ada watt yang meningkat. Tetapi secara alami air itu ya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oh berarti gitu. Kalau ilmu yang kita dapatkan itu pengen bermanfaat, berarti kita harus berjiwa rendah. Berjiwa merendah. Merendah itu bahasa Arabnya tawadhu. Andap asor, rendah hati, rendah diri. Itulah jiwa santri gitu. Kalau selama dalam proses ngaji, proses belajar, proses nyantri, kita kok tidak tawadhu, tidak merendah gitu. Allah air itu, ilmu itu tidak suka akan menempati kita. Ilmu itu tidak akan mau menghampiri kita karena sifatnya air, wataknya air itu akan selalu mengendap, akan selalu menetap di tempat yang lebih rendah. Oh bangunan rendah dialiri air, maka merendahlah kalian. Selama dalam hal ilmu merendahlah kalian, tawaduklah, beradablah. Itu pertama. Yang kedua begini. Makanya saya sering bilang, meskipun kalian itu belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa maknani, pokoknya wayang ngaji ikut ngaji, mula-mula mendengarkan, mula-mula melihat dan menyaksikan. Nanti sedikit demi sedikit akan kesetrum, terangsang, tertarik. Nah dari situ kiai-kiai sepuh dulu bilang begini, jauh begini, namanya Mbah Yai Abdul Karim. Mbah Yai Abdul Karim itu pendiri Pondok Lirboyo yang besar itu dawuh datang Mbah Yai Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair itu dulu mondoknya di Lirboyo. Mondok belum pernah ngaji, itu langsung diutus, didawuhi, diperintah oleh Mbah Yai Karim gurunya untuk mengajar. Gus Maimun sampean langsung mulang ae. Mbah Yai Maimun jawab begini, loh ngapunten Kiai, kula dereng saged ngaos, saya belum bisa ngaji Kiai, wong saya kesini dari Sarang, kesini dipasrahkan oleh abah saya Mbah Zubair itu untuk ngaji, bukan untuk mengajar. Terus Mbah Yai Karim jawab begini, sudahlah, ilmu itu Gus, ilmu itu kayak maling, ilmu itu koyok maling. Ilmu itu seperti pencuri. Maling itu gimana? Maling itu satu, kalau dicari terus lama-lama pasti akan ketemu. Satu. Yang kedua, maling itu kalau sudah ketemu, walaupun pertama-tama tidak ngaku, tapi kalau ditanya terus lama-lama pasti akan ngaku. Paham nggak ini? Paham nggak? Ilmu itu meskipun sulit, pokoknya kamu baca terus, dibuka-buka terus, nanti akan ketemu. Kamu belum bisa sama sekali, mbok baca terus, lama-lama ilmu akan ngaku. Ketika ilmu itu ngaku, nanti zaman bisa-bisa sendiri. Wataknya ilmu seperti itu.
Watek itu wateknya ilmu. Jadi ilmu itu kayak maling, dicari terus meskipun lama nggak ketemu, tapi pada akhirnya pasti akan ketemu. Diinterogasi itu apa? Di sidang ya, di sidang ditanya terus, meskipun mula-mula nggak ngaku, nanti lama-lama pasti akan ngaku. Ilmu juga seperti itu, mbok cari terus, mbok baca terus, mbok lihat terus, ilmu itu nanti akan ngaku. Akhirnya kalau ilmu itu ngaku, akan masuk nenggone dalam jiwamu dan kamu akan menjadi bisa. Oh, akhirnya ilmu merasuki dirimu, terus bisa bicara sendiri. Nah, ternyata itu kemudian diamalkan, dilakukan oleh Mbah Maimun Zubair yang menjadi ulama top markotop itu. Beliau meskipun belum bisa, didhawuhi gurunya untuk mengajar, yang ngajar. Terus akhirnya belajar terus, dibuka-buka terus, dibaca terus, kalau nggak bisa tanya terus, akhirnya lama-lama bisa. Nah, ini diingat-ingat gitu. Itu ilmu apapun, pelajaran apapun, baik di sekolah formal, di madrasah diniyah atau di pesantren, pokoknya ilmu apapun yang kalian pelajari, asal sampai rajin membaca, meskipun belum bisa. Mula-mula tentu belum bisa, nggak ada yang orang ujuk-ujuk bisa, nggak ada. Semua orang itu tadinya nggak bisa, la ta'lamuna syai'an. Jadi semua manusia itu dilahirkan oleh Allah nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Kalau kemudian orang itu bisa, terus tahu atau bawa apa-apa, itu pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya ya tadi pokoknya dicari. Ngelmu, ngel itu angel, mu itu ketemu, angel tapi nek diluru yo ketemu. Ngoten. Angel ini gak apa-apa, cari terus, buka terus, ditanya terus, nanti lama-lama akan ketemu. Maka ngelmu, angel digoleki pasti ketemu. Ingat-ingat itu dawuhnya ulama-ulama sepuh, kiai-kiai kita dulu seperti itu. Wa kullu man akhta'at thariq dhalla, wa kullu man utai saben-saben wong, setiap orang akhto'a kang salah sawaman at-thariqa ing dalan, barang siapa salah jalan, dolla mongko tersesat sawaman. Sementara barang siapa salah jalannya, dia tidak akan sampai ke tujuan karena dia pasti tersesat. Nah, agar nggak salah jalan, agar nggak tersesat jalan, atau akhirnya kalau nggak salah akhirnya sampai ke tujuan dan berhasil, bagaimana? Kemarin sudah tak singgung daunnya Sayyidina Ali itu, zakain wa hirsin wa istibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zaman. Ada guru yang membimbing, harus sabar, telaten begitu, harus betah, terus wa tuli zamanin betah. Ada irsyadi ustadzin, ada zakain harus rajin mengasah otak kita, mengasah akal kita, karena otak, akal ini bagikan pisau. Kalau nggak pernah kita asah, nggak pernah kita asuh, ya akan pisau itu pasti nggak bisa tajam, nggak landep lagi, tumpul akhirnya, tayangan. Tapi karena diasah itu apa? Diajak mikir, dilatih hafalan, diajak mikir pelajaran, akhirnya tajam akalnya itu, tajam itu gampang menerima pelajaran, lama-lama seperti itu. Nah, itu telaten zakain itu artinya begitu. Wala yanalu lan ora memperoleh seweman al maqsuda ing tujuan. Oleh karena salah jalan, mereka enggak sampai ke tujuan. Itu juga salah jalan, tersesat jalannya. Qalla padha uga sithik apa al maksud au jalla utawa akeh apa al maksud, baik tujuan yang ingin diperoleh itu sedikit ataupun banyak, kalau salah jalan nggak mungkin dapat. Maka ngaji adab seperti ini, ngaji kitab Ta'limul Muta'alim seperti ini adalah dalam rangka para ulama kita mengantarkan kalian
memberikan bimbingan, peta jalan, menjadi Google Map kalian. Bagaimana agar perjalanan belajar kalian, perjalanan ngaji dan mondok kalian, nyantri kalian itu tidak salah jalan, tidak tersesat di jalan. Akhirnya sampai ke tujuan. Tujuannya adalah berilmu amali, beramal ilmi. Berilmu akhirnya saya mendapatkan ilmu, dan amal ilmi, mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya itu artinya menjadi orang-orang yang hidupnya bermanfaat, bukan hanya bagi dirinya tapi bagi orang lain. Ketika bermanfaat, maka kalian menjadi khairun nas, manusia terbaik. Kalau sudah manusia terbaik di hadapan Allah, pasti terbaik di hadapan manusia, masyarakat, dimuliakan, dihormati, diajeni. Itu otomatis, walaupun kalian tidak niat untuk itu. Nah, sedemikian besar perhatiannya para kiai-kiai kita dulu, para ulama-ulama kita, untuk mengantarkan kalian seperti itu. Jadi tidak asal ngaji, tidak asal belajar. Nah, adab, maka kemarin kita sampaikan, pokoknya adab itu di atas ilmu, di atas belajar. Belajar ilmu itu mudah didapatkan, tapi adab itu yang terpenting. Bungkusnya harus adab, karena yang menjadikan kita sukses, berhasil, dicintai Allah, dicintai semua orang, dan akhirnya bermanfaat hanyalah adab itu. Sampai-sampai Imam Syafi'i pernah dawuh begini. Imam Syafi'i itu tokoh panutan kita dalam bidang ilmu. Bilang begini beliau itu, saya mencari adab ini, saya belajar adab, mencari adab, dan berusaha mengamalkan adab itu seperti seorang ibu yang punya anak hanya satu. Tentu anak itu paling disayangi, satu-satunya anak, ganteng, pinter, dan hanya satu, masih kecil, tiba-tiba hilang. Seorang ibu punya anak pinter hanya satu, si anak itu lalu hilang. Kira-kira ibu gimana? Mencari apa tidak? Nah, aku mencari adab, berusaha mengamalkan adab itu seperti layaknya seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Tentu tenanan oleh goleki. Mboten mungkin kok oleh daleti kemudian halah ilang boyak, nggak mungkin. Itu. Nah, ana ibu ngono iku ibu gak genah berarti itu. Hilang ya wis, gak digoleki blas, gak dicari sama sekali. Itu pasti nggak mungkin ada ibu seperti itulah. Imam Syafi'i itu mencari adab, berusaha mengamalkan adab sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Berarti oleh mencarinya itu tenanan, sungguh-sungguh. Karena kesungguhan beliau dalam hal adab, akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa, menjadi orang paling alim sak dunya, dan manfaatnya juga tingkat dunia, yaitu menjadi mujtahid, pendiri mazhab Syafi'iyah yang kemudian kita ikuti itu. Itulah orang-orang terdahulu, maka ikutilah orang-orang yang sukses, mengikuti caranya. Jadi kalau saya sering menyampaikan, nek sampai itu menyaksikan orang sukses, orang berhasil, itu jangan kalian pandang suksesnya, tapi pandanglah prosesnya. Bagaimana tokoh-tokoh itu kok sampai memperoleh kesuksesan, keberhasilan seperti itu. Dulu caranya gimana, dulu prosesnya gimana. Nah, sebagian besar hal itu akan dikupas tuntas oleh Syekh Zarnuji melalui kitab Ta'limul Muta'alim, kitab ngaji wajib di semua pondok pesantren yang ala wali songo seperti ini, pondok pesantren yang ala ahli sunnah wal jamaah seperti kita ini, semuanya pasti ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Karena inilah resep dan konsepnya santri untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Itu aradtu wa ahbabtu, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.